Kondisi pasar kripto di awal tahun 2026 masih menunjukkan dinamika siklus yang menarik. Dari Bitcoin sampai altcoin, market masih berkutat di zona sensitif. Sentimen hari ini didorong oleh sikap Bank Sentral Global yang mulai hati-hati soal kenaikan suku bunga, hingga isu perlambatan ekonomi Tiongkok yang makin ramai diperbincangkan. Dengan indikator siklus dan Fear and Greed Index menunjukkan suasana netral, hari ini jadi momen penting untuk kita cek ulang posisi dan strategi di tengah market yang mulai membangun tren baru. Sebelum kita lanjut, ingat bahwa semua pembahasan di video ini hanya bertujuan edukasi. Gak ada saran untuk beli atau jual. Semua analisa berdasarkan data aktual dan pergerakan market hari ini. Selalu lakukan riset mandiri dan kelola risiko dengan bijak. Jadwal ekonomi global pekan ini cukup padat dan berdampak langsung ke market kripto. Dari Australia, data neraca perdagangan turun lumayan drastis. Di Jepang, tingkat kepercayaan konsumen masih tertahan. Sementara Tiongkok hari ini rilis angka inflasi yang jadi patokan utama untuk sentimen Asia. Dari Eropa, Jerman siap umumkan data perdagangan. Dan malam nanti, Amerika Serikat ramai dengan sederet data tenaga kerja, izin bangun rumah, hingga tingkat pengangguran. Lonjakan atau penurunan dari angka-angka ini biasanya langsung memicu reaksi cepat, baik di pasar tradisional maupun kripto. Federal Reserve Amerika Serikat akhirnya memberi sinyal bakal tahan suku bunga dalam waktu dekat, dengan alasan perlambatan ekonomi dan inflasi yang mulai terkontrol. Buat market kripto, keputusan seperti ini biasanya jadi angin segar, karena aset berisiko makin dilirik ketika imbal hasil instrumen konvensional melemah. Tapi perlu dicatat, Fed tetap menekankan semua keputusan selanjutnya akan tergantung data terbaru. Di zona Eropa, laju inflasi beberapa negara utama mulai turun di bawah ekspektasi sebelumnya. Hal ini bikin Bank Sentral Eropa cenderung melunak soal kenaikan suku bunga. Efek domino ke kripto biasanya berupa sentimen positif, karena investor mulai berani tambah alokasi ke aset digital sebagai pelindung inflasi maupun alternatif penyimpan nilai. Dari Asia, Tiongkok kembali revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonominya, terutama gara-gara sektor properti yang masih bermasalah. Perlambatan ekonomi Cina seperti ini sering melahirkan minat baru ke aset kripto, apalagi buat yang cari diversifikasi di tengah ketidakpastian ekonomi lokal. Untuk hari ini, Fear and Greed Index ada di angka 41, masih di zona netral. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu yang sempat turun ke wilayah Fear dan libur panjang sebelumnya, terlihat ada konsolidasi sentimen. Tidak terlalu panik, tapi juga belum masuk euforia. Artinya, pelaku pasar masih cenderung wait and see, sambil nunggu trigger baru dari makro atau teknikal. Pi Cycle Top belum memunculkan sinyal peringatan signifikan. Ibarat lampu lalu lintas, indikator ini masih jauh dari zona merah. Jarak harga Bitcoin ke moving average 350x2 masih lebar. Selama MA110 Bitcoin belum mendekati garis atas Pi Cycle Top, market dinilai belum masuk fase risk off cyclus. Puel multiple hari ini ada di level 0,82, menandakan miner masih di fase nyaman, jauh dari zona distribusi agresif. Biasanya, angka di bawah 1 itu tandanya siklus pasar masih berada di bakar-bakar tenaga, belum mendekati puncak siklus utama. Dari sekitar 30 indikator siklus, hari ini belum ada satupun yang kena trigger puncak. Bitcoin AR999, Rainbow Chart, sampai MVRV Z-Score, semuanya jauh dari nilai ekstrim. Ini memperkuat gambaran bahwa pergerakan market saat ini masih sehat dan belum menunjukkan tanda-tanda top dari sisi data on-chain. Untuk Bitcoin lawan USDT, harga terbaru sekitar 91.102,1 dolar, dengan sentimen bullish yang masih cukup kuat. Area support utama ada di 89.090 dolar. Skenario utama saat ini, selama harga bertahan di atas support itu, peluang penguatan ke arah 93.400 hingga ke rentang 95.000 sampai 98.500 tetap terbuka. Namun jika tekanan muncul dan harga turun di bawah 89.000, kemungkinan market masuk fase koreksi singkat. Area reaksi yang pantas dipantau adalah sekitar 91.100 sampai atas. Jika tembus, bisa ngebut ke target-target resistensi berikutnya. Untuk Ethereum lawan USDT, saat ini diperdagangkan di sekitar 3.111 dolar. Indikasi tekanan beli masih mendominasi, terutama karena harga bertahan di atas Bollinger Middle 4 jam dan daily. Support terbaru ada di sekitar 3.055, sementara resisten utama di 3.185 hingga 3.200.
Jika harga bisa menjaga struktur higher low, peluang lanjut ke 3258 semakin besar. Skenario alternatif, kalau terjadi penurunan di bawah support 3055, potensi retest ke bawah bisa terbuka. Tapi selama tren tetap higher low, bias bullish tetap dipertahankan. BNB lawan USDT hari ini ada di harga 0,14213 dolar dengan kecenderungan konsolidasi ringan. Area support kuat ada di 0,13361 dan resistance di 0,15517. Skenario utama saat ini, jika harga berhasil bergerak naik dari base 0,140, peluang penguatan ke area resistance psikologis dan ke upper Bollinger Band sangat terbuka. Skenario alternatif, jika harga turun dan gagal bertahan di bawah support, kemungkinan market konsol terus atau turun ke support selanjutnya. Pantau volume dan reaksi di zona base untuk konfirmasi breakout. Sol lawan USDT saat ini ada di sekitar 138,56 dolar. Kondisi market untuk SOL sedang membentuk skenario short, dengan stop di atas resistance kuat di 142. Skenario utama, selama harga gagal break dan justru meretest resistance, peluang penurunan menuju 135 hingga 124,8 cukup valid. Volume jual yang meningkat jadi konfirmasi tambahan buat skenario koreksi. Skenario alternatif, jika harga berbalik naik dan mampu menembus 142, SOL bisa membentuk swing high baru. Pantau price action di sekitar resistance kunci. Untuk XRP lawan USDT, harga terbaru sekitar 2,10235 dolar dengan kecenderungan bullish. Area reaksi penting ada di 2,0916 sebagai support. Jika harga tetap bertahan di atas 2,1, peluang bergerak naik ke 2,1642 dan 2,1831 terbuka lebar. Skenario utama adalah continuation ke resisten selanjutnya. Tapi kalau tekanan jual muncul dan harga turun di bawah 2,0916, potensi koreksi ke area support bawah bisa terjadi. Volume beli yang menguat semakin memperkuat peluang bullish selama tidak ada rejection besar. Untuk Doge lawan USDT, harga ada di sekitar 893,34 dengan pola masih condong bullish. Area support krusial di 870, sementara resistance penting ada di 907 dan 919,54. Skenario utama, jika harga mampu break area konsolidasi dan bertahan di atas 900, Doge berpeluang lanjut ke 925. Sebaliknya, kalau harga reject dan turun di bawah 870, market bisa tes area support bawah lagi. Dengan RSI daily yang masih overbought, volatilitas tetap perlu diawasi. Itu dia seluruh ulasan market hari ini. Sekali lagi, semua analisa ini hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Terus update info terbaru, selalu gunakan strategi yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Sampai jumpa di update berikutnya.